Hai, balik lagi dengan gue Bayu Tagusala. Kali ini gue mau ngomongin tentang sebuah kesalahan yang baru-baru ini gue kerjain lagi. Dan setelah gue ngeliat ke masa lalu atau ke sejarah gue melakukan valuasi dan segala macam, ternyata berulang. Dan let's address the elephant in the room. Gue nyebutnya adalah uh, trap in past valuations, trap in valuations sih lebih tepat ya. Atau jebakan-jebakan. Jadi sedikit intermezzo dulu. Kalau misalkan gue lupa siapa yang ngomong ya, Mohnis atau Mangger. Tapi intinya adalah sebuah kesalahan ketika lu melakukan investasi adalah sebuah kesalahan yang dapat lu mitigasi, karena begitu lu masuk ke sebuah investasi, begitu lu melakukan kesalahan lu bisa cut loss di dalamnya. Tapi kesalahan ketika lu tidak melakukan investasi, itu kesalahannya bisa unlimited istilahnya gitu. Unlimited karena lu kehilangan future cash flow, kehilangan pendapatan di masa mendatang. So apparently yang paling susah dari kesalahan ini adalah nggak ada catatannya. Lu bayangin kalau misalkan lu ngomong dari belajar dari sebuah kesalahan, lu ngomongin kesalahan tersebut sudah kejadian gitu, lu benar-benar melakukan kesalahan sudah kejadian, ada bentuknya, ada apa ya, isi memorabilianya gitu, lu bisa melihat ke situ dan lu bilang gue nggak akan melakukan hal ini lagi karena hal ini, gue ngelakuin hal ini karena begini 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 begini. Bayangin lu punya kesalahan yang lu sendiri nggak tahu, tapi lu juga nggak tahu bahwa lu tuh sebenarnya gagal dari mengambil keputusan tersebut gitu. Itu yang terjadi gitu. Bukan di antara dua pilihan, kan kita ada di antara tiga pilihan, antara lu ambil, lu diam tidak ngambil, atau lu jual gitu kan. Kalau misalkan lu ngomong lu ngambil, ya lu ada kemungkinan lu bisa cut loss kalau lu salah. Tapi kalau lu nggak ngambil keputusan tersebut, ya lu mau ngapain gitu. Apa yang bisa lu pelajarin. Nah, dan disinilah gue ngelihat bahwa gue pernah bicara, gue punya Indo Tambang Megaraya ITMG. Waktu itu akhirnya gue berhasil keluar di angka berapa ya, sekitar 2324, gue lupa juga ya, 2324 ribu. Gue beli dari angka berapa, 18 16, ya antara 16 sampai 18 lah. Lumayan lah, keuntungannya lumayan. Gue berhasil membalikan portofolio dengan ITMG, dan waktu itu gue ngeliat di angka 20 ribu, dan gue ngeliat PE-nya sudah cukup menarik gitu, sudah cukup menarik. Even ketika gue melakukan valuasi di hal tersebut, di perusahaan tersebut, gue ngelihat ITMG sendiri bakal menghasilkan record breaking Q4 juga gitu, Q4, dan gue rasa di Q1 juga dia bakal melakukan record breaking lagi untuk Q1-nya. Tapi concern gue itu jauh lebih tinggi dibanding gue mengambil resiko untuk memiliki portofolio tersebut. Pertama, gue ngelihat ITMG sendiri waktu itu in term of production saya emang turun gitu, in term of productionnya turun, dan gue ngerasa bahwa harga coal udah overheated, dan gue nggak ngelihat bagaimana caranya coal itu bisa harganya lebih tinggi lagi dari 200 atau bahkan ke 300 gitu. Gue nggak melihat hal tersebut, sehingga gue mengatakan bahwa oke, I have enough of ITMG, gue mau berhenti dulu, gue nggak akan berinvestasi di dalamnya gitu. In term of valuations, in term of apalagi ya, gue ngerasa kayak lebih ke arah dividend play. Gue ngerasa bahwa ITMG mempunyai downsize risk yang benar-benar cukup tinggi, sehingga gue harusnya sebenarnya bisa masuk gitu. Di angka 20 ribu gue nyangka bakalan mendapatkan dividen antara 15 sampai 25%. PE masih 5, dan menurut di bawah 5 bahkan waktu itu, dan menurut gue internal ratio benar-benar cukup murah banget. Tapi gue masih belum mengambil keputusan hal tersebut karena ya gue takut juga. Sehingga waktu itu gue malah mengatakan bahwa gue akan ngambil ITMG mungkin menjelang akan ada laporan keuangan Q4, atau gue mau main istilah permainannya itu adalah
uh, earning play gitu, earning report play. Jadi lu mengambil sebuah saham karena lu tahu bahwa dia bakalan dapat surprise earning gitu. Nggak gue lakuin juga karena gue takut downside risk juga. Dan sekarang sendiri nih, untuk hari ini gue ngerasa gue nggak mau ngambil ITMG karena tiap bulan Januari sampai bulan Maret itu produksinya benar-benar tambah turun lagi karena ada masalahnya hujan. So gue nggak tahu sih sebenarnya. Dan hujan ini tuh sebenarnya sudah bisa diprediksi jauh-jauh waktu ya. Nggak setiap dari Januari sampai Maret itu produksinya turun juga, tapi karena tahun lalu mengalami hal seperti itu, gue menyangka tahun sekarang mengalami hal yang sama. Pertanyaannya apakah gue mau ambil atau enggak. Nah, karena lu bisa ngeliatin ITMG dengan full year kayak gini, PE-nya ada di bawah 5 lagi gitu. Di bawah 5 dan masuk kategori cheap. Dividen juga bentar lagi mau keluar. Problemnya adalah kita di Indonesia adalah kita nggak tahu dividen itu kapan keluarnya. Kedua, ya kita bisa nebak-nebak sih. Kedua, laporan keuangan berikutnya atau Q1-nya kapan keluar gitu. Apakah April, apakah Mei, no one knows gitu. Sedangkan di US, kalau misalkan yang kayak gini beneran sudah terstruktur dan informasi tersebut sudah ada gitu. Nah itu menariknya kalau di US sih. So, gue balik lagi ke sejarah yang lain ya. Gue pernah mau ngambil di Petrosi waktu itu, seperti yang gue tahu bahwa gue pernah di Petrosi di angka 300-an sampai jual ke 900-an. Hampir beggars 3 kali dalam waktu yang cukup lama. Gue waktu itu melihat dengan kondisi portofolionya dan gue ngerasa bahwa ketika perusahaan tambang berjalan buruk, Petrosi bisa membukukan laba yang masih terus bertumbuh sih, dan gue senang banget dengan hal tersebut. Setelah gue ngeliat bahwa Petrosi itu sempat, seingat gue itu sempat PE 3 atau 2 gitu, PE 3 atau 2 di angka yang menurut gue sangat tinggi banget gitu, 1600, 1500 atau berapa gitu. Unfortunately pada waktu itu gue benar-benar nggak nyatet watchlist gue. Sekarang sih gue emang nyatat watchlist gue di Notions mengenai harga sekarang berapa, PE berapa dan segala macam, sehingga gue punya track record dari pikiran gue sendiri. Jadi waktu itu ketika itu gue nggak berani masuk, sedangkan perusahaannya sudah cukup menarik sih in term of PE, in term of growth dan segala macam, dan lu pernah masuk ke dalamnya sehingga lu sebenarnya sedikit paham lah dengan apa yang Petrosi lakukan gitu. Dan seperti yang sudah kalian tebak, gue nggak masuk juga karena gue ngelihat harga yang gue beli pada saat itu lebih mahal ketika harga kemarin gue beli, dan Buffett pernah ngomong bahwa investor cannot have past performance, tapi gue nggak mau ngambil ya karena tersebut. Karena gue ngerasa harganya udah terlalu mahal. Gue pernah beli di harga yang murah, dan itu menurut gue adalah sebuah trap, karena lu pernah melakukan valuasi di masa lampau sehingga di pikiran lu terpaku ataupun ke-anchoring ke masa lalu tersebut, dan itu yang sebenarnya harus diberesin menurut gua. Dan kalau melihat sejarahnya sekarang, gua ngerasa bahwa ya gua harus melakukan sesuatu. Either way gue harus punya kayak mungkin ke depannya gue akan punya pools untuk sekitar 5% dari AUM masuk ke perusahaan-perusahaan yang menurut gue benar-benar cheap banget lah, murah sekali, tapi gue meragukan dari kadar industrinya gitu, lebih tepatnya kayak industrinya, ataupun gue meragukan dari kadar valuasinya. Kalau misalkan in term of valuasinya gak ada yang salah, harusnya gue masuk ke dalamnya, tapi ya masih manusia lah, manusiawi bahwa melihat hal tersebut gitu. Beruntungnya gue nggak melakukan kesalahan yang sama ketika gue di BTPS. Gue inget IPO pertama BTPS itu PE-nya 11, karena gue sempat ngobrol dengan beberapa analisnya. Dari informasi tersebut gue ngerasa bahwa ketika di angka 2000 something ya, gue lupa pernah 2000 something ya,
PI-nya 11 lagi gitu. Gue ngerasa kayak momen yang bagus untuk masuk PI 11 PI 12 karena waktu itu gue nggak pernah dapat dan gue ketinggalan, akhirnya gue masuk di PI 11 PI 12 tersebut. Merupakan PI paling rendah yang pernah ada di sejarahnya BTPS, sehingga gue masuk ke dalamnya, gue tahu dengan industrinya, dan akhirnya gue exit kemarin karena ini. Ya walaupun BTPS sekarang masih terbang, Metrodata pun masih terbang, tapi ada beberapa hal yang harus gue lakukan karena keterbatasan informasi yang gue punya. Ya terlepas orang mau bilang bahwa it's a lazy to sell because of price, tapi lagi-lagi kalau istilahnya gue lupa buku yang gue baca, Psychology of Money, ya Psychology of Money, it's rather better, it's better being rational, being reasonable rather than being rational. Jadi buat gue reasonable enough karena gue punya portofolio lebih terjaga, dan gue senang ngelihat kayak portofolio gue lebih profitable dibanding enggak gitu. Walaupun ya kurang profit sih ya, tapi it's okay lah. Lu ada di industri yang dimana gue ngerasa bahwa akan ada selalu penyesalan. Lu bisa ngeliat dari sisi yang mana, tapi akan ada selalu penyesalan bahwa lu bakalan nyesel untuk masuk, lu nyesel untuk keluar, lu nyesel untuk bertahan juga gitu. Karena begitu lo masuk, kalau misalkan kegedean lu ngerasa bahwa ngapain gue masuk gede-gede, kalau misalkan kecil gue ngapain masuk kecil, kalau misalkan lu bertahan kenapa kok lama banget, kalau misalkan lu lepas ya balik lagi kenapa bisa terbang, kenapa ini segala macam. Lu ada di industri tersebut dan gak ada yang tahu gitu. Yang butuh lo lakukan adalah lo punya framework, dan itulah terakhir dari gua. Milikilah framework sehingga lu bisa bekerja dengan baik, dan hati-hati dengan beberapa kesalahan yang nggak pernah lo lakuin. Opportunity loss, karena opportunity loss itu potensial upside-nya unlimited, karena lo nggak pernah tahu apa yang bisa apakah bisa berubah hidup lo dengan memiliki hal tersebut. Oke, kalau ada pertanyaan ke bayutabusala@gmail.com atau ke Instagram gue, lo bisa lewat WhatsApp, bisa DM di @bayutabusala.